masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi walaupun via, Zoom ini. Dan saya melihat ibu-ibu sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Tentunya, kita juga bersyukur bahwa, siang ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting ini, atas, bantuan dari Bu Lilis tentu saja. Karena beliaulah satu-satunya yang nggak gaptek gitu ya di di tengah-tengah kita. Jadi terima kasih Bu Lilis. Sama-sama Ibu. Sebetulnya kita sudah mencoba dengan, para, eee, ketua Pokja kemarin, ya, dan kita ingin, lebih, mengelaborasi lagi tentang rencana ke depan kita berkaitan dengan, aksi daerah, COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat dari, laporan dari Satgas, COVID-19 ini memang semakin hari semakin, banyak ininya, kasusnya. Dan di Kabupaten Sukabumi saja ada sekitar 9 ribuan itu yang, orang yang tanpa gejala. Jadi ternyata lebih banyak orang yang tanpa gejala ketimbang dengan orang yang, dengan pemantauan gitu. Nah, justru yang paling berbahaya itu adalah orang yang tanpa gejala ini. Tiba-tiba tanpa disadari dia, positif gitu. Nah, jadi karena dari jumlah itu kita harus, lebih, waspada lagi dan terutama kalau kita lihat dari, sebaran sebaran virus ini sudah, di Indonesia saja sudah 32 provinsi ya. Jadi kita memang sangat, cepat itu ya penyebaran virus ini karena memang, masyarakat kita masih belum, bisa menerapkan, lockdown atau isolasi mandiri gitu. Jadi mereka masih melakukan kegiatan di luar gitu. Kemudian juga, arus mudik masih berlangsung, sehingga kemarin itu yang banyak mengalami ODP itu di Kecamatan, Surade, ya karena memang banyak pendatang. Dan pemerintah, provinsi juga sudah mewanti-wanti bahwa mereka yang berada di luar jangan sampai masuk gitu. Jadi kalau mereka yang pulang dari Jakarta terutama karena zona merah itu, sehingga sudah ditetapkan sebagai ODP itu. Nah, tentunya kita sebagai, organisasi PKK ini tentunya harus bisa membantu terselenggaranya pemberantasan, COVID-19 ini, yaitu dengan memutus mata rantai COVID-19 itu dengan salah satunya adalah penggunaan masker. Jadi penggunaan masker, kemudian juga, mencuci tangan dengan sabun secara berkala ya, kemudian juga menggunakan hand sanitizer itu. Nah, Ibu Ketua Tim Penggerak, PKK Provinsi, menginginkan kita semuanya untuk sama-sama aware terhadap COVID-19 ini. Jadi dari mulai Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 bersama-sama dengan sekretariat dan semua, tim penggerak PKK di kabupaten bersama-sama melaksanakan kegiatan. Walaupun seperti kita sekarang ini dengan menggunakan Zoom meeting ini, ya. Kemarin kita sudah, karena di dalam video-videonya Ibu Ketua Provinsi, menampilkan bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini dengan, penggunaan masker, sampai beliau juga ada tutorial bagaimana kalau kita kepepet itu mempergunakan masker yang bisa langsung dipakai. Nah, jadi intinya ibu-ibu kita ingin, nanti bersama-sama dengan Pemda barangkali akan mengadakan aksi daerah, karena PKK itu masuk di dalam gugus ya, gugus tugas, COVID-19 ini. Kita ingin, juga sama-sama, membantu Pemda untuk, menangani masalah ini. Satu pengadaan, masker ya. Kemarin saya sudah berbicara dengan, ketua-ketua tim penggerak PKK kecamatan untuk Pokja 2-nya sekarang lebih terfokus kepada pembuatan, APD itu ya, alat, pelindung diri itu, antaranya masker itu. Dan mereka sangat siap katanya untuk, membuat,
masker. Ya, jadi kemarin kita sudah melihat bagaimana di desa-desa sudah mulai dengan membuat masker ini. Kemudian yang keduanya karena dampak corona ini sangat sangat mempengaruh terhadap ekonomi keluarga. Jadi sekarang ini muncul orang-orang miskin baru, ya. Jadi tentunya kita juga harus 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 empati terhadap mereka. Jadi kita akan menghimpun dana bantuan sosial untuk pengadaan sembako itu. Dan perlu kami sampaikan bahwa kita pernah mengumpulkan dana bantuan untuk banjir di daerah Banten kalau tidak salah dan sampai sekarang masih belum kita berikan. Jadi masih ada di sekretariat itu itu masih ada berjumlah sekitar 5 juta. Nah, karena kita ingin memberikan bentuk sembako, jadi mungkin kita harus menambah lagi lebih banyak donasi ini. Kemudian ini ada kabar baik juga dari Dinas Ketahanan Pangan bahwa Dinas akan mengadakan pemberian makanan kepada sekitar 28.000 masyarakat yang kategori miskin itu. Ya. Nah, ini kerjasamanya dengan Pokja 3. Jadi ini merupakan jadi ini merupakan MOU dari Dinas Ketahanan Pangan dengan PKK, khususnya untuk Pokja 3. Anggap saja ini sebagai kegiatan Pokja 3, ya. Jadi kenapa 28.000 orang? Karena 28.000 ini ternyata datanya ada di dinas sosial, ya. Jadi data ini ada di dinas sosial, jadi caranya nanti dari dinas itu akan memberikan uangnya, ya. Uang itu bisa dipergunakan kalau bisa untuk 2 kali makan, ya. Kalau memang tidak bisa 1 kali makan juga tidak apa. Jadi ini sistemnya seperti ketika pada pemberian PMT di anak-anak atau sasaran yang stunting itu. Jadi nanti dari desa itu memberikan nomor rekening, jadi langsung ditransfer dari dinas ke sana. Nah, ini kalau kita mengikuti mereka cara seperti itu, sepertinya kita harus bekerja keras membuat makanan ya, makanan siap saji yang untuk bisa dikonsumsi mereka. Kalau kita lebih baik sepertinya sembako saja ya. Jadi itu yang tadi itu dari Dinas Ketahanan Pangan memberikan makanan siap saji yang bisa dikonsumsi oleh 28.000 orang itu ya. Jadi 28.000 orang disebar ke 381 desa, 47 kecamatan ya. Jadi itu masing-masing OPD itu membuat kegiatan seperti itu. Kemudian juga selain itu himbauan ya, kemudian juga penjelasan-penjelasan atau penyuluhan-penyuluhan. Jadi kita tim penggerak PKK harus ada di dalam itu, ya. Jadi ketika kami berbicara dengan provinsi, maka apa saja yang kita lakukan di kabupaten, maka inilah yang akan kami lakukan pada yang akan datang. Kemudian yang ketiganya, karena bertepatan dengan bulan ini adalah bulan Ramadan, ya tanggal 24 April kita sudah mulai saum, tentunya mereka akan sangat membutuhkan persiapan terutama untuk bahan pangan, ya. Jadi bahan pangan itu insya Allah nanti kita akan distribusikan sebelum hari H itu, sebelum tanggal 24 April. Mungkin kita masih ada waktu ya untuk bersiap-siap paling tidak seminggu ya. Jadi mungkin nanti saya ingin juga masukan dari Bu Titon, karena Bu Titon itu pengelola di Anur dengan dengan uang berapa 150 per pax itu nanti saya mau tahu 150 itu isinya apa saja ya. Kemudian kita juga harus menginventarisir siapa-siapa aja sasaran yang akan kita beri gitu.
kemudian yang berikutnya ini, karena kita masih, lockdown ini masih terus ya, karena menurut, ahli bahwa, wabah ini masih, puncaknya itu sekitar bulan Julian. Jadi artinya April, Mei ini kan, April, Mei, saum itu kita ya, dan Mei kita tanggal 20-an itu sudah hari raya. Tentunya hari raya juga kita tidak bisa, melakukan, seperti biasa, halal bihalal dan sebagainya. Jadi, ini Juli itu ya, Juli itu sepertinya sudah insya Allah, sebetulnya puncaknya katanya Juli gitu, tapi mudah-mudahan kita bisa secepatnya kalau masyarakat kita, berdisiplin lah gitu, ya. Apapun juga, corona sebagai bentuk teguran dari Allah dan, harus kita, sikapi dengan, penuh, istighfar ya, kemudian juga kita memohon pada Allah supaya disegerakan, eee, kepergian corona ini, ya. Tapi selain juga tentu banyak, hikmahnya ya, hikmah dari corona itu luar biasa. Jadi bertumbuhan orang-orang yang, melakukan bisnis di bidang alat, pengamanan diri itu ya, APD ini, mulai masker, hand sanitizer, kemudian, segala macam lah. Itu di antaranya. Kemudian yang keduanya, kita bisa melihat bagaimana alam ini recovery, ya. Jadi, banyaknya tidak banyaknya polusi, ya kan, masyarakat sudah diam di rumah, jadi mobil-mobil tidak banyak, berkeliaran lagi di jalan, sehingga itu juga, membuat, alam ini kembali kepada, recovery lah gitu ya, Jadi lebih sehat lagi alam kita ini. Kemudian juga tentunya kita bisa mempergunakan, IT ya untuk, berkomunikasi. Kita sekarang sudah mengenal dengan apa yang disebut dengan, kuliah daring atau kuliah subuh daring atau kuliah subuh atau, pesantren kilat juga mungkin bisa ya, dengan mempergunakan daring ini. Nah, Bu Titon barangkali, kita juga, harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa belum bisa sepertinya untuk kuliah, pesantren kilat untuk, di tahun ini, ya mengadakan pesantren kilat di Pendopo. Ya, jadi mungkin itu yang akan kita bahas di, siang hari ini. Yang pertama adalah, pengadaan itu ya, masker, kemudian juga, sembako ya, kemudian yang ketiga masalah, nanti, apa yang dari Dinas, Ketahanan Pangan, dengan Pokja 3, kemudian juga masalah, pesantren kilat ini, ya. Jadi kita akan bahas satu-satu aja ya, Bu Lilis itu ya? Heeh, yang Dan dari, Ibu, waktu kita tinggal poin 31. Karena kita udah lama Bu, 40 menit nggak kerasa ya Bu, 45 ini menit. aja dulu. Ya, tinggal 1 Nggak menit. kerasa ya? Ya, nanti mungkin kita akan bahas termasuk ada beberapa foto yang ingin Ibu tampilkan. Ibu-ibu sekalian, mohon bantuannya setelah nanti terputus sendiri, Ibu-ibu langsung masuk dengan cara yang sama, dengan klik yang tadi. Kalau suara Ibu-ibu tidak kedengaran, tolong layarnya ditekan, nanti di sebelah kiri bawah ada mic, mic-nya ditekan. Kalau videonya yang nggak kelihatan, gambar kameranya yang ditekan. Ibu-ibu mohon segera bergabung kembali supaya prosesnya lebih cepat karena Ibu Ketua ada agenda Zoom meeting lain setelah yang ini. Terima kasih, sementara saya putuskan dulu dan mohon kembali bergabung dengan mengklik ID yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.